Shalom, selamat bertemu kembali di dalam peribadahan hari ini, ibadah yang istimewa yakni untuk hari ulang tahun gereja kita GKMI Cekulo yang ke-38. Oleh sebab itu mari kita akan menyiapkan ibadah ini, kita bersaat teduh. Ku bersyukur Bapa. Pujian ini akan kita nyanyikan dengan segenap hati. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaktian hari ulang tahun ke-38 GKMI Cekulo kita rayakan dalam sukacita dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Sang Pemilik Gereja, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Ketika yang esa
kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mazmur 29 ayat 11. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Tetaplah kita bersyukur karena masih dapat merayakan hari ulang tahun gereja kita. Sekalipun kita merayakannya sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun itu tidak mengurangi rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Bersuka dalam Tuhan. Tidak hanya gereja kita yang mengalami berbagai banyak sekali tantangan, berbagai pergumulan yang berat. Tapi gereja-gereja dimanapun berada juga mengalami hal yang sama. Namun hari ini sebagaimana pujian yang akan kita nyanyikan, Tuhan yang akan menolong gereja. Kita nyanyikan gereja bagai bahtera. Ke pantai seberang.
Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Sang Pemimpin Gereja, jika hari ini kami masih dapat merayakan hari ulang tahun gereja kami, itu semua karena kasih karunia-Mu. Betapa banyaknya pergumulan yang kami hadapi di dalam gereja ini, dalam kehidupan bersama dengan sekitar sesama kami. Itu teramat berat Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan adalah juru selamat. Karena Engkau adalah pemimpin gereja, kepala gereja. Sehingga Engkaulah yang memimpin dan senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Shalom, damai sejahtera untuk kita semuanya. Terutama untuk hari yang sangat istimewa, yakni di hari ulang tahun gereja kita ke-38. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyangka bahwa ulang tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan ulang tahun gereja di masa pandemi ini yang tentu sangat berbeda. Kita tidak dapat merayakan bersama-sama di gedung gereja ini, tapi kita merayakan ulang tahun gereja kita di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita. Jika tahun-tahun sebelumnya kita tidak bisa ketika merayakan ulang tahun gereja, lalu kita bisa duduk bersama dengan keluarga kita, karena masing-masing di antara kita ada yang kemudian melayani, ada yang kemudian menjadi panitia dan lain sebagainya. Tapi tahun ini Bapak Ibu beserta dengan keluarga dapat duduk bersama untuk beribadah merayakan ulang tahun gereja. Situasi ini memang tidak ada yang menduga, tapi ini kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Tidak hanya saya, tidak hanya Bapak Ibu dan saudara-saudari, tapi seluruh kita, seluruh orang secara global mengalami hal yang sama, di mana kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun juga, termasuk merayakan hari istimewa, hari ulang tahun. Semua orang terdampak.
Kesulitan yang kita alami adalah kesulitan yang dialami oleh seluruh orang. Dan ini memang harus kita jalani. Harus kita alami. Bapak Ibu, tentu saat ini kita harus hidup dalam situasi yang berbeda. Situasi yang berubah. Mau tidak mau kita harus menjalaninya dengan lega, menjalani dengan ikhlas, menjalani dengan tetap kemantapan hati. Walaupun berat, tapi kita tetap harus melewatinya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang teramat besar. Ada kekhawatiran-kekhawatiran berkenaan dengan kondisi kesehatan kita, kondisi kesehatan dari anggota keluarga kita. Ada kekhawatiran-kekhawatiran berkenaan dengan kondisi perekonomian. Sudah sering Bapak Ibu mendengar, sudah sering saya menyampaikan hal ini. Kita juga harus menghadapi situasi-situasi di mana berkaitan dengan dunia pendidikan. Anak-anak kita harus menjalani metode pembelajaran yang sangat berbeda. Metode pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi saat ini. Bukan metode pembelajaran yang mengedepankan relasi tatap muka, tetapi yang mengedepankan kualitas pembelajaran itu, pendidikan itu. Dan tentu ini tidak mudah. Belum lagi kemudian kita juga harus diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sangat baru. Situasi-situasi yang sama sekali tidak kita nyana. Tapi itulah kita harus mengembangkan cara metode baru di dalam berelasi, di dalam berhubungan, di dalam berelasi satu dengan yang lain. Dalam setiap lini kehidupan. Itulah kenyataan. Ada ancaman-ancaman, ada hambatan-hambatan yang harus kita hadapi. Akan tetapi kita juga sebagai makhluk yang dinamis, sebagai manusia yang bersifat dinamis, kita harus tetap menjalani ini dengan menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan tetap berpatok kepada tatanan-tatanan yang tepat, kebenaran-kebenaran yang tepat. Bapak Ibu, di hari ulang tahun ini, tentulah tantangan ini juga menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kita. Bagaimana ada situasi-situasi, ancaman-ancaman, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Seperti Rasul Yakobus ketika ia mengirim surat kepada ke-12 suku di perantauan Roma dan sekitarnya, terutama di Roma, yang mana mereka yang dikirimi surat ini sedang mengalami berbagai macam ujian dan pencobaan. Bagaimana orang-orang percaya waktu itu harus menghadapi tantangan dari orang-orang fasik. Yang mana orang-orang fasik ini memiliki sifat tamak. Bagaimana mereka lebih mengutamakan tentang memperkaya diri sendiri. Orang-orang fasik ini menindas hidupnya dipenuhi dengan nafsu untuk berfoya-foya,
orang-orang fasik ini dilatar belakangi dengan motivasi untuk menganiaya terutama orang-orang percaya. Inilah ujian, pencobaan, kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh mereka yang dikirimi surat oleh Rasul Yakobus ini. Rasul Yakobus yang adalah saudara Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam Markus 6 ayat 3. Bagaimana ia menyebut dirinya sebagai hamba Allah, setidaknya untuk memberi penekanan penting kepada jemaat-jemaat orang-orang percaya waktu itu. Ujian pencobaan yang dialami mereka, Rasul Yakobus menolong mereka untuk kemudian mereka bisa belajar bersikap dan bertindak secara tepat. Apa itu? Rasul Yakobus menasehati supaya mereka memiliki sifat tetap bersabar. Dalam ayat yang ke-7, bersabarlah. Apa itu sabar, Bapak Ibu? Sabar adalah sikap tahan menderita sesuatu. Tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, tidak lekas putus asa, tetap tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Menghadapi orang-orang fasik yang tamak, orang fasik yang menganiaya, orang fasik yang motivasinya hanya ingin menindas, Rasul Paulus memberikan nasihat supaya mereka belajar untuk bersikap, bertindak sabar. Sabar adalah kualitas iman yang utama di antara kualitas iman yang lain. Di mana sikap sabar ini dihasilkan oleh sikap yang tidak serta-merta langsung didapat, tapi membutuhkan olah batin yang terus-menerus di dalam diri orang percaya. Sikap sabar ini dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya. Di dalam buah roh, Galatia 5 ayat yang ke-22. Disebutkan bahwa kesabaran adalah salah satu dari buah roh yang dihasilkan oleh roh di dalam diri orang-orang percaya. Sabar tidak hanya sebatas bertahan dan menantikan waktu kelepasan. Bersabar bukan karena terpaksa. Bersabar bukan karena kemudian pasif. Tetapi Bapak Ibu, bersabar adalah mempersilahkan secara total Allah bekerja. Tunduk sepenuhnya kepada Allah dan percaya bahwa janji-janji Allah pasti akan digenapi. Janji di mana Allah akan senantiasa memberikan damai sejahtera, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan untuk bisa tetap melewati kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dan kesabaran ini akan makin teruji ketika setiap orang dapat melewatinya setahap demi setahap. Rasul Yakobus menuliskan di dalam firman Allah di bagian Yakobus ini
Seperti kesabaran seorang petani yang menantikan hasil dari jerih lelahnya selama berbulan-bulan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikianlah kesabaran itu sangat diperlukan bagi orang-orang percaya. Hal berikutnya adalah soal teguhkan hati. Sikap kokoh, kuat, tetap tak berubah. Baik hati, baik imannya, baik pendiriannya, baik kesetiaannya. Tidak pelin-pelan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengambil berita per 28 Agustus tahun ini kemarin, bahwa Pengadilan Agama di Kabupaten Kudus mencatat ada 579 perempuan yang beralih status menjadi janda. Tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Kudus ini. Dalam berita yang lain juga saya sebutkan bahwa tren perceraian di Kabupaten Kudus ini sebelum tahun 2020, trennya itu makin lama makin meningkat dan meningkat. Alasannya masalah ekonomi, tidak harmonis, ditinggal pergi pasangan, hadirnya orang ketiga. Persoalan-persoalan yang menjadi alasan perceraian, bukankah ini dialami oleh semua orang, semua pasangan? Tapi kemudian dari peristiwa ini, dari kasus ini, kita menemukan bahwa sikap teguh hati untuk tetap mempertahankan sebuah mahligai pernikahan, walaupun banyak sekali tantangan ekonomi, tidak harmonis, semua keluarga mengalami hal yang sama. Tapi ternyata masing-masing pasangan ternyata tidak memiliki keteguhan, kekokohan hati, tidak memiliki pendirian yang kuat, iman yang kuat untuk tetap mempertahankan janji setia pernikahan. Bagi orang percaya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan, untuk bisa tetap teguh, orang percaya harus memiliki iman dan kesabaran. Dan itu akan semakin sulit ketika diperhadapkan kepada situasi, kepada kondisi yang di luar yang diharapkan. Pada situasi kondisi yang makin mendesak, kepada situasi di mana ujian semakin berat. Perlu keteguhan hati. Perlu memegang teguh iman. Hal ketiga adalah tidak bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Prihatin tentunya Bapak Ibu, situasi ini tidak semakin baik, semakin berat. Tapi semua mengalami hal yang sama. Sama Bapak Ibu. Jika kemudian Bapak Ibu melihat bahwa enggak sama. Saya melihat itu tetangga saya sepertinya baik-baik saja. Sepertinya tidak terdampak. Tunggu dulu, belum tentu demikian.
Karena kemungkinan adalah mereka lebih memilih jalan untuk tetap sabar, untuk tetap teguh, untuk tidak mengeluh. Sejatinya sama mengalami situasi kesulitan yang sama. Saat kondisi seperti ini adalah saat di mana kemudian kita diuji. Tidak hanya di antara anggota keluarga, antar suami istri. Ketika makin berat lalu pekerjaan dari suami sebagai kepala keluarga, atau kemudian sebagai kepala keluarga pekerjaannya tidak selancar sebelum pandemi ini. Lalu kemudian ketika pandemi terjadi lalu pekerjaan, pendapatan berubah tidak sebanyak sebelumnya. Lalu sang istri mengambil sikap untuk curiga, mempersalahkan dan lain sebagainya. Belum lagi kemudian sang suami juga menuntut istri untuk bisa memahami situasi yang dihadapi karena pekerjaan yang semakin sulit. Belum lagi tidak hanya di gereja, tapi juga di lingkup-lingkup lainnya. Di tempat-tempat pekerjaan. Bagaimana kemudian satu dan yang lainnya. Oleh karena pandemi saat ini maka ada kebijakan-kebijakan yang ternyata memang cukup merugikan. Lalu kemudian bawahan mempersalahkan atasan lalu dengan alasan-alasan tertentu juga mempersalahkan rekan kerjanya dan lain sebagainya. Dalam lingkup kehidupan orang percaya di gereja, situasi saat ini adalah situasi di mana memang kemudian di antara majelis memang tidak bisa seperti pada tahun-tahun ketika pandemi belum ada. Bapak Ibu, saat situasi seperti ini adalah kita harus dapat teruji dan dapat lolos dari ujian itu. Jangan mudah mempersalahkan, jangan mudah kemudian bersungut-sungut. Tidak hanya keluarga, tidak hanya tempat gereja, tidak hanya gereja, seluruh bagian, seluruh bidang terdampak. Dan ini sangat baru. Kita pun kemudian mencari cara untuk tetap bisa menjalankan kehidupan keluarga dengan baik. Kita juga berjuang untuk bisa kehidupan bergereja dapat berjalan dengan baik, dengan cara dan sistem yang berbeda. Maka saat-saat seperti ini, dalam kehidupan gereja terutama, makin bijaklah kita. Jangan mudah untuk bersungut-sungut. Ada kesulitan dalam peribadahan, ya sulit, benar Bapak Ibu. Tidak nyaman kalau kemudian kita beribadah di rumah masing-masing dengan peralatan yang sederhana. Tidak mudah memang. Jangan bersungut-sungut bahwa tidak bisa menikmati peribadahan karena hanya menggunakan peralatan yang demikian. Sekarang kita harus mengubah diri. Kita harus mengubah diri kita untuk menyesuaikan dengan keadaan ini. Masing-masing dari majelis juga harus tetap saling mendoakan, harus tetap saling menopang untuk bisa memberikan pelayanan kepada jemaat dengan tepat. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat di mana kita harus semakin banyak
mempererat relasi kita dengan Tuhan. Kita harus semakin banyak mempererat relasi kita dengan keluarga, relasi kita dengan sesama kita dengan cara yang baru. Kita harus semakin banyak berdoa. Firman Tuhan sendiri katakan demikian. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Orang percaya harus banyak berdoa dalam situasi ini. Dan dengan penuh keyakinan sebagaimana firman-Nya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu. Kita harus banyak saling menguatkan. Satu dengan yang lainnya. Kita harus belajar untuk tetap sabar. Jangan mudah menggerutu. Jangan mudah kemudian saling menyalahkan. Karena semua itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mampu untuk melewati saat ini dengan tekun, dengan sabar, dengan tidak bersungut-sungut dan tidak saling mempersalahkan, Rasul Yakobus menyebutnya mereka akan disebut berbahagia dalam ayat yang ke-11. Bahagia, keadaan, perasaan yang tentram, lepas dari segala kesusahan. Bahagia itu muncul setelah didahului dengan berbagai macam kesulitan. Lalu bagaimana saat ini ketika kita mau merayakan hari ulang tahun gereja kita mau memperingati, kita mau memuliakan hari istimewa ini, tapi situasinya tidak mendukung. Tapi disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Disinilah perbedaan dari kehidupan orang-orang beriman. Orang-orang percaya bahwa dalam segala keadaan yang sulit, penuh penderitaan, tapi orang percaya beriman bahwa karunia Tuhan tersedia secara penuh. Mengapa Yakobus berani mengatakan bahwa orang yang demikian, orang yang tekun, orang yang sabar, orang yang tidak bersungut-sungut ketika menghadapi berbagai macam penindasan, kesulitan dan lain sebagainya disebut sebagai bahagia? Karena Rasul Yakobus tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang disembah, Tuhan dari orang-orang percaya adalah Tuhan yang maha penyayang. Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Maka hari ini kita merayakan kasih karunia Tuhan yang selama 38 tahun telah menolong GKMI Jekulo dalam segala keadaan. Dahulu kala, awal-awal dari gereja ini dibuka, gereja ini belum memiliki gedung sebaik ini. Menurut pendeta-pendeta pendahulu, gedung Jekulo waktu itu masih terbuat dari gedek. Waktu itu ada banyak kesulitan-kesulitan. Bagaimana gereja juga sering mendapat gangguan-gangguan dari pihak-pihak lain. Dulu
Ada banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. Tapi kalau sampai detik ini gereja ini masih terbangun, masih berdiri dengan baik, masih kemudian jemaatnya memiliki kesetiaan, jemaatnya yang berada di luar kota, mereka tetap memiliki hati untuk berdoa bagi GKMI Jekulo. Mereka masih tetap peduli terhadap GKMI Jekulo. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Saat ini perayaan memang tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada kemudian pesta meriah, tidak ada makan minum, tidak ada kemudian tumpeng tart yang gede, tidak ada kemudian kemeriahan berkumpul bersama. Tapi tetaplah tahun ini kita merayakan hari ulang tahun gereja dengan sukacita. Karena sejahtera, kebahagiaan dari Allah dilimpahkan bagi gereja GKMI Jekulo dan Poncomulyo. Bersyukurlah kita. Memang penuh perjuangan sebelumnya, tapi sampai detik ini pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata bagi kehidupan gereja ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah itu hal yang memang tidak bisa kita tolak? Kenyataannya demikian. Kenyataan bahwa gereja ini dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Maka rayakanlah itu. Rayakanlah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita bersama keluarga. Karena hari ini kita merayakan bersama dengan keluarga kita. Dan tetap yakinlah, tahun depan kita dapat merayakan hari ulang tahun gereja kita dengan sukacita bersama di gedung ini. Mari bersukacitalah, rayakanlah kasih karunia Tuhan bagi GKMI Jekulo di usia 38 tahun. Sudah dewasa Bapak Ibu, sudah punya anak satu, Pos PI Poncomulyo. Berdoa juga untuk kita bisa mengembangkan pelayanan yang lebih lagi. Minta juga untuk memiliki anak yang lain, memiliki pos yang lain juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selamat hari ulang tahun GKMI Jekulo. Selamat untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang merayakan hari ulang tahun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati gereja kita. Tuhan memberkati seluruh jemaat tanpa terkecuali. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu kami rasakan melalui ulang tahun gereja ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa akan terlimpah, tidak hanya sampai saat ini, tapi sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, sumber kasih karunia ini. Amin. Sebagai jemaat, mari bersama kita akan berdiri dan kita akan menyatakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Mari, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silahkan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, sehingga gereja kita GKMI Jekulo telah memasuki usia yang ke-38. Mari kita akan bersama-sama melakukan pemotongan tumpeng dan memaknainya sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam perjalanan usia GKMI Jekulo sampai saat ini. Mari kita akan bersama memotong tumpeng ini. Shalom saudara-saudara. Selamat ulang tahun GKMI Jekulo yang kita sayangi dan kita cintai. 38 tahun Tuhan bersama dengan kita dalam menapaki hari-hari, baik itu suka, duka. Tuhan terus bersama dengan kita. Sehingga sampai saat ini kita bisa merayakan ulang tahun. Selamat untuk kita semua. Keberhasilan yang ada adalah karena Tuhan menolong kita. Kita rayakan 38 tahun adalah waktu yang tidak sedikit. Ibarat manusia adalah
sudah dewasa, sehingga kedewasaan itu harus kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam masyarakat, di dalam keluarga, maupun dimanapun kita berada. Selamat ulang tahun GKMI-ku. Teruslah maju bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat-saat ini adalah saat bagi kita untuk banyak berbagi, banyak memberi. Sekalipun kita juga tidak lebih baik dari yang lainnya. Tapi ajarlah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk senantiasa mau berbagi dengan sesama. Terkhusus hari ini berbagi dengan gereja tercinta, gereja kita. Mari kita akan memberikan persembahan untuk gereja kita ini. Saya mengundang kita berdiri. Demikianlah nats persembahan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat memberikan persembahan yang indah untuk gereja kami. Kami pun senang untuk bisa berbagi tidak hanya dengan gereja kami, tidak hanya dengan sesama teman kami seiman, tapi bahkan berilah kami hati untuk juga berbagi dengan sesama kami, tetangga-tetangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami memberikan persembahan ini. Amin. Mari dipersilahkan untuk duduk. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Hantarkan aku ya Tuhan. Hantarkan di dalam setiap melewati setiap pergumulan. Hari ini kita akan bersama menaikkan doa syafaat terkhusus untuk gereja kita GKMI Jekulo. Kita akan menyanyikan Hantarkan Aku. Hantarku dijalankan, hantarku dikala berat. Ku sejak
kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan syukur karena Tuhan mengasihi dan senantiasa menolong gerejamu ini. Engkaulah pemilik gereja ini Tuhan. Engkaulah yang bertahta berkuasa atas gereja dan segenap isinya. Engkaulah yang selama ini menolong gereja ini tetap berdiri, ada, dan melaksanakan setiap pelayanan, pemeliharaan bagi jemaat dan juga bagi sesama. Maka kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Di GKMI Jekulo maupun juga di Pos PI Poncomulyo. Diberkatilah gereja ini Tuhan. Dengan segenap keberadaannya. Begitu banyak pergumulan yang ada. Tapi Tuhan senantiasa menolong. Ada waktu-waktu di mana kami begitu merasa berat melangkah. Ada saat-saat di mana kami menemui jalan buntu. Ada saat-saat di mana kami tidak mementingkan Tuhan. Tidak mementingkan kasih Tuhan bagi jemaat. Tetapi mementingkan diri sendiri. Tuhan, pada saat itu kami memohon belas kasih-Mu. Lihatlah, taruhlah gereja ini Tuhan. Diberkatilah jemaatnya tanpa terkecuali. Diberkati untuk majelis. Diberkati untuk komisi-komisi. Diberkati seluruhnya tanpa terkecuali. Gereja ini tidak hanya bangunan, gedung saja. Tetapi gereja ini terdiri dari umat Tuhan yang berkumpul. Umat Tuhan yang bersatu hati. GKMI Jekulo adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami di tahun 2020 ini untuk semakin bersatu hati. Di tengah-tengah situasi yang berbeda, kiranya kami dikaruniai dengan hikmat, keteguhan, dikaruniai dengan kesabaran, dikaruniai dengan kesatuan hati untuk menjalani kehidupan bergereja yang Engkau perkenan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa secara khusus untuk Pos PI Poncomulyo. Tuhan, Engkau memberkati jemaat yang ada di sana. Kiranya Engkau terus mengembangkan gereja pos ini Tuhan. Jemaatnya semakin kokoh. Jemaatnya semakin bertumbuh berkembang dalam segala hal. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Tidak hanya pelayanan yang dilakukan di internal gereja. Berkaitan dengan program-program yang ada. Tapi Tuhan, Engkau memberkati gereja ini supaya berdampak bagi masyarakat yang ada. Tidak hanya dalam pelayanan diakonia untuk jemaat, tapi bagaimana kami juga menjangkau sesama kami yang belum mengenal-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan rumah istimewa. Tuhan, gereja yang hidup adalah gereja yang tidak hanya berkutat di dalam, tapi gereja yang mau keluar untuk bertemu, untuk menyapa, untuk kemudian ada di tengah-tengah masyarakat. Dan pelayanan rumah istimewa adalah pelayanan yang Kau bukakan untuk sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati rumah istimewa, memberkati anak-anak. Kami doakan mereka di dalam-Mu. Kami memberkati pengurus. Kami memberkati untuk tim pengajar yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk majelis. Yakni pendeta, gembala, penatua, dan diaken. Tuhan, tentu pandemi saat ini membuat seluruh pelayanan kinerja tidak dapat berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun kami tidak tawar hati. Tuhan membukakan jalan.
Tuhan membukakan cara, Tuhan menaruh hikmat bagi majelis, bagi kami semuanya untuk berpelayanan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami juga berdoa bagi jemaat di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau memberkati. Pandemi saat ini sangat berat, tidak hanya bagi pribadi tiap pribadi, tapi secara khusus juga bagi sekitar kami Tuhan. Engkau menolong jemaat-Mu tanpa terkecuali. Oh Tuhan Yesus Kristus, kami pun bersama-sama berdoa untuk setiap pergumulan jemaat, pergumulan dalam keharmonisan keluarga, pergumulan dalam perekonomian, pergumulan kesehatan, pergumulan pendidikan, pergumulan ekonomi. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sungguh, hanya karena kasih karunia pertolongan-Mu, maka jemaat dapat melewati ini dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun hari ini. Kami berdoa untuk anak Riko. Kami berdoa untuk Bapak Slamet Jatmiko. Berkati anak Riko dan Bapak Slamet Jatmiko Tuhan, senantiasa dalam kasih karunia pemeliharaan-Mu. Berkati gereja ini untuk juga berdampak bagi kota Kudus, bagi Kecamatan Jekulo dan Kota Kudus. Melalui setiap hal yang kami lakukan, kami doakan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berseru dan berdoa. Kami juga akan menaikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita merayakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan gereja kita. Di hari ulang tahun ini, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita pujikan pujian kasih setianya.
Mari saya mengundang kita untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah memuji, teruslah bersyukur, dan teruslah bertumbuh, serta menyaksikan kerajaan Allah, yakni kasih, perdamaian, kebenaran, keadilan, dan keutuhan ciptaan dalam kedewasaan imanmu yang berdasarkan pada kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja dan Juru Selamat dunia. Kini mari arahkanlah hati kita kepada Allah dan bawalah damai serta berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada di dalam saudara, kini dan selamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, semua makhluk di bumi. Kepadanya, padanya ku beri pujian. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Selamat ulang tahun GKMI Jekulo yang ke-38. Sekalipun secara sederhana kita rayakan, tapi ini tidak mengurangi rasa syukur kita atas kasih karunia pemeliharaan Tuhan untuk GKMI Jekulo. Tuhan memberkati GKMI Jekulo. Tuhan memberkati seluruh jemaat tanpa terkecuali. Amin.